warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kriptografi kelompok kami dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sayekti Haris Suryawan Eskom Mkom. Kemudian selanjutnya ada anggota kelompok kami yaitu yang pertama Malik Yazid Imani, kedua Muhammad Torik Al-Farisi, ketiga saya Muhammad Rifki Farhan, dan keempat Anissa Dila Pratiwi. Yang pertama saya akan membacakan latar belakang, yaitu dalam era digital kontemporer, integritas data, autentikasi, dan kerahasiaan merupakan pilar utama yang menopang kepercayaan publik dan fungsionalitas teknologi modern. Kegagalan pada salah satu pilar ini dapat meruntuhkan keseluruhan sistem keamanan. Dua komponen fundamental yang menjamin pilar-pilar tersebut adalah fungsi hashing dan kriptografi kunci publik atau private key. Dua komponen fundamental yang menjamin pilar-pilar tersebut adalah fungsi hashing dan kriptografi kunci publik private key. Hashing berfungsi dalam menjaga integritas data melalui pembuatan representasi unik yang sulit untuk dimanipulasi tanpa terdeteksi. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap perubahan, sekecil apapun, dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat. Di sisi lain, kriptografi kunci publik yang terdiri atas pasangan kunci private dan kunci publik menjadi landasan bagi proses autentikasi serta enskripsi komunikasi yang aman. Dengan demikian, kedua teknologi ini berfungsi sebagai benteng utama dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman keamanan digital. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa yang terjadi jika hashing diganti dengan algoritma lemah seperti MD5? Yang kedua, apa saja risiko dan dampak jika kunci private bocor? Kemudian lanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian, yang pertama adalah menganalisis dampak kegagalan fondasi keamanan. Kedua, menghubungkan teori dengan realitas praktis. Ketiga, merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Kemudian untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Malik Yazid Imani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang tadi. Yang pertama kita akan bahas adalah manfaat penelitian, yaitu ada 3. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam ya tentang kelemahan fungsi hashing tradisional seperti MD5 dan implikasinya terhadap suatu keamanan sistem. Yang kedua, menjadi referensi ilmiah dalam mengevaluasi peran fungsi hashing dan kriptografi kunci publik dalam membangun sistem sebuah keamanan digital yang andal. Selanjutnya yang ketiga, menyediakan dasar konseptual untuk pengembangan suatu metode keamanan yang lebih adaptif melalui integritas teknologi hashing, kriptografi, dan kecerdasan buatan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini ada yang pertama adalah fungsi hashing. Fungsi hash. Fungsi hash merupakan salah satu mekanisme kriptografi yang digunakan untuk memastikan integritas dan autentikasi data. Hashing ini bekerja dengan mengubah sebuah data masukan atau input menjadi nilai keluaran tetap yang disebut diges dengan panjang tertentu. Diges ini bersifat unik karena perubahan sekecil apapun pada data asli akan menghasilkan hash yang sama sekali berbeda. Maka dari itu, hashing banyak digunakan dalam untuk verifikasi file, tanda tangan digital atau TTD, serta penyimpan kata sandi. Hal ini menegaskan pentingnya pemilihan algoritma hashing yang modern seperti SHA-256 atau SHA-3 dalam sistem keamanan digital. Selanjutnya, tinjauan pustaka bagian 2.2 atau kriptografi kunci publik, yaitu salah satu pilar utama dalam sistem keamanan modern
yang memungkinkan komunikasi aman di jaringan yang terbuka. Karena sistem ini bekerja menggunakan kunci public atau public key yang dapat disebar secara luas dan kunci privat ini harus dijaga kerahasiaannya. Maka mekanismenya adalah terwujudnya enkripsi, deskripsi, tanda tangan digital, serta autentikasi dengan tingkat keamanan tinggi. Salah satu keunggulannya adalah mampu mendukung kerahasiaan komunikasi meskipun transmisi tidak aman. Namun, jika sekalinya bocor atau dicuri, maka seluruhnya keamanan akan runtuh. Selanjutnya, tinjauan pustaka atau konsep key management merupakan seperangkat prosedur teknik dan mekanisme yang digunakan untuk menghasilkan atau mendistribusikan penyimpanan menggunakan dan akhirnya memusnahkan kunci kriptografi. Tanpa manajemen yang sangat kuat, sistem ini akan menjadi rentan terhadap serangan. Karena proses ini mencakup perlindungan terhadap kunci privat, pembaruan kunci secara berkala, dan pengendalian akses untuk mencegah penyalahgunaan. Kesalahan dalam manajemen kunci seringkali menjadi penyebab utama atau kegagalan sistem keamanan. Contohnya penyimpanan kunci privat di lokasi yang tidak aman, atau penggunaan kunci yang sama dalam jangka waktu terlalu lama dapat meningkatkan risiko kompromi. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tinjauan pustaka 2.4 Sertifikat Resolution. Sertifikat Resolution adalah mekanisme yang digunakan untuk membatalkan sertifikat digital sebelum masa berlaku habis. Pembatalan ini biasanya dilakukan ketika kunci privat kompromi, pemilik sertifikat tidak lagi berhak menggunakan sertifikat tersebut atau ditemukan penyalahgunaan. Sertifikat yang telah dicabut harus diinformasikan secara luas agar tidak lagi dipercaya oleh sistem yang mengandalkan infrastruktur kunci publik atau Public Key Infrastructure atau PKI. Terdapat dua metode utama dalam sertifikat revocation, yaitu Certificate Revocation List atau CRL dan Online Certificate Status Protocol atau OCSP. Next. Bagian A, studi kasus 1, degradasi integrasi. 3.1. Analisis algoritma hashing lemah. Fungsi hash kriptografi adalah algoritma deterministik yang mengambil input data dengan panjang sekarang, lalu menghasilkan output berupa nilai tetap atau diges yang berperan sebagai sidik jari digital dari data tersebut. Fungsi hash digunakan untuk menjamin integritas data karena perubahan sekecil apapun pada input akan menghasilkan nilai hash yang berbeda secara signifikan. Ada 3 propertinya meliputi yang pertama pre-image resonance, yang kedua second pre-image resonance, yang ketiga collision resonance. Next. 3.2 simulasi dampak dan skenario serangan. Dalam simulasi serangan, penggunaan hashing lemah memungkinkan berbagai bentuk eksploitasi. Sebagai contoh, jika sebuah sistem autentikasi hanya menyimpan password dalam bentuk hash MD5, penyerangan dapat melakukan serangan rainbow table atau brute force untuk membalik hash menjadi password asli dengan relatif cepat. Skenario lain adalah serangan kolisi di mana penyerang membuat 2 dokumen berbeda dengan hash identik. Salah satunya adalah dokumen sah, misalnya kontrak atau
sertifikat digital, sedangkan yang lain berisi konten berbahaya. Next. (3.3) Studi kasus nyata. Salah satu studi kasus terkenal adalah serangan pada tahun 2008 ketika peneliti berhasil memanfaatkan kelemahan MD5 untuk membuat sertifikat digital palsu yang diakui valid oleh browser. Serangan ini mengeksploitasi kelemahan collision resistance pada MD5 dan dampak luas pada industri keamanan digital akibat penyediaan sertifikat atau sertifikat authorized dilarang menggunakan MD5 untuk menghasilkan sertifikat SSL atau TLS. Mark Stevens et al. 2011. Contoh lain adalah kelemahan SHA-1 yang dieksploitasi pada tahun 2017 melalui proyek SHA-3 yang disimpan oleh Google. Penelitian berhasil menemukan dua dokumen PDF berbeda dengan H1 yang identik. Next. 3.4 Dampak yang ditimbulkan. Dampak penggunaan algoritma hashing lemah mencakup aspek teknis maupun non-teknis. Dari sisi teknis, sistem menjadi rentan terhadap pemalsuan data, penyalahgunaan tanda digital, serta kebocoran password akibat serangan brute force atau rainbow table. Dari sisi non-teknis, risiko mencakup hilangnya kepercayaan pengguna, reputasi buruk bagi penyediaan layanan, kerugian finansial, hingga potensi tuntutan hukum. Oleh karena itu, organisasi dan pengembangan wajib mengganti algoritma usang dengan algoritma hash modern yang lebih kuat, serta menerapkan mekanisme tambahnya seperti salting key streets dan integrasi dengan sistem autentikasi multifaktor atau Zulfan Ellis Rashid et al. 2017. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, melanjutkan presentasi teman saya. Bagian A, studi kasus 2, kompromi identitas digital. Konsep kriptografi asimetris atau public key kriptografi. Kriptografi asimetris atau yang biasa dikenal sebagai public key kriptografi adalah salah satu dasar utama dari keamanan informasi modern. Dari sistem ini menggunakan sepasang kunci yang saling terikat satu sama lain, yaitu kunci public dan kunci private. Kunci public digunakan untuk enkripsi atau verifikasi tanda tangan, sedangkan kunci privat dipakai untuk deskripsi atau membuat tanda tangan digital. Jadi hubungannya, kunci public dihasilkan dari keadaan awal, sementara kunci privat membentuk siklus enkripsi deskripsi yang lengkap. 3.6 Risiko utama kebocoran kunci privat. Yang pertama, impersonansi dan pemalsuan. Penyerang dapat membobol jaringan penerbit dan mendapatkan akses ke mesin yang menyimpan kunci privat. Yang kedua, deskripsi data. Kunci publik yang dapat dienkripsi akan berdampak buruk pada keamanan sistem dan informasi yang sangat dilindungi. Ketiga, kehilangan kontrol aset digital. Risiko terbesar dari sudut pandang keoperasional adalah kehilangan penyimpanan sebuah kunci kriptografi yang digunakan untuk menyimpan alat mata uang kripto. 3.7 Studi kasus dunia nyata. Pada tahun 2011, kompromi Certificate Authority atau CA DigiNotar, sebuah CA di Belanda, diserang oleh penyerang yang memperoleh kemampuan untuk menerbitkan sertifikat TLS yang seolah-olah dibuat resmi oleh DigiNotar untuk banyak domain besar. Sertifikat palsu tersebut dipakai untuk membuat kepercayaan kepada DigiNotar yang membuat akhirnya bangkrut. Penyerang pun dapat menerbitkan sertifikat untuk domain apapun. Akhirnya sertifikat TLS yang diterbitkan oleh CA dipercaya dan diterima oleh klien, sehingga penyerang dapat mengintai atau memanipulasi oleh penyerang tanpa sebuah peringatan. Dampak yang diperoleh adalah hilangnya kepercayaan pada PKI, kehilangan reputasi atau kepercayaan pada publik, dan hilangnya pengakuan keamanan nasional.
3.8 Strategi mitigasi dan perlindungan. 1. Pada jurnal NIST SP 887 bahwa kunci privat bernilai tinggi harus dan wajib disimpan dalam perangkat tahan terhadap gangguan seperti hardware security modules atau trusted platform modules agar kunci tidak dapat diekspor dalam bentuk plain text ke luar perangkat. Untuk kunci privat yang disimpan dalam file, misalnya file PEM atau P12, jadi NIST merekomendasikan agar kunci tersebut selalu harus dienkripsi menggunakan passphrase atau keyword algorithm agar tidak mudah disalahgunakan. NIST menekankan untuk pengelolaan atau pemeliharaan siklus hidup kunci atau key life cycle, meliputi yang pertama generation, yang kedua backup dan recovery, yang ketiga distribution, yang keempat rotation atau renewal, yang kelima revocation dan destruction. 2. Jika seseorang atau sebuah organisasi menyadari bahwa kunci privat mereka telah bocor, maka tindakan darurat yang harus segera dilakukan menurut standar keamanan misalnya NIST SP 857, yaitu segera lakukan revokasi kunci atau sertifikat. Sebarkan status revokasi, generate pasangan dari kunci baru dan minta sertifikat baru, notifikasi dan pembaruan sistem dan audit dan mitigasi. Key revocation atau dalam bahasa Indonesianya revokasi kunci adalah sebuah proses resmi untuk menonaktifkan kunci atau sertifikat sebelum masa berlakunya habis. Sedangkan CRIS atau Certificate Revocation List merupakan metode yang tradisional di PKI untuk menyebarkan informasi bahwa sebuah sertifikat telah dicabut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hashing merupakan mekanisme penting dalam menjaga integritas data. Namun, penggunaan algoritma hashing yang lemah seperti MD5 atau SHA-1 terbukti rawan terhadap serangan koalisi dan brute force, sehingga berpotensi menurunkan keandalan sistem keamanan digital. Kedua, kriptografi kunci publik menjadi fondasi utama dalam autentifikasi, enkripsi, serta tanda tangan digital. Akan tetapi, kebocoran kunci privat dapat mengakibatkan risiko serius seperti pemalsuan identitas, deskripsi data rahasia, dan hilangnya aset digital. Ketiga, studi kasus nyata. Misalnya serangan MD5 pada tahun 2008, proyek Shattered 2017, kompromi digital 2011, dan kasus MT Gox 2014 menunjukkan bahwa kelemahan dalam fungsi hashing maupun pengelolaan kunci privat berdampak langsung pada kerugian finansial, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap suatu sistem. 4. Strategi mitigasi yang efektif meliputi pemilihan algoritma hashing modern, penerapan manajemen kunci yang sesuai standar seperti NIST SP 857, penggunaan perangkat keamanan seperti HSM atau TPM, serta mekanisme revokasi sertifikat. Saran. Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi pengembang sistem, disarankan untuk selalu memperbarui algoritma hashing dan kriptografi sesuai dengan standar. Bagi organisasi, penting untuk menerapkan tata kelola keamanan informasi yang mencakup life cycle manajemen kunci, revokasi sertifikat, serta audit keamanan secara berkala. 3. Bagi peneliti, perlu dilakukan kajian lanjutan mengenai integritas kriptografi dengan teknologi kecerdasan buatan untuk membangun sistem keamanan yang lebih adaptif dan proaktif. 4. Bagi pengguna umum, kesadaran mengenai keamanan digital
perlu ditingkatkan khususnya dalam menjaga kerahasiaan kunci privat serta penggunaan autentikasi berlapis untuk data pribadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.